Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Meninggikan Dia yang ajaib, Dia yang pemelihara hidup kita. Dan Dia juga Tuhan yang mengatur segala-galanya, yang memberkati kita sampai pada hari ini. Mari siapkan hatimu, bawa hidupmu kepada Tuhan. Biarlah engkau ketemu Tuhan pada pagi hari ini. Supaya saat kita ketemu Tuhan, maka ada hadirat Tuhan ada dalam hidup kita. Kita mengalami Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih karena Tuhan baik bagi kami. Dimanapun saat ini kami berada, kami memohon. Biarlah lewat ibadah ini, kami semua mendapatkan lawatan-lawatan Tuhan. Berkatilah kami, lawatlah kami, urapan-Mu mengalir bagi kami. Sehingga setiap kami yang beribadah kepada Tuhan, kami diberkati oleh Tuhan. Kami diajar oleh Tuhan. Dan kami boleh memuliakan Tuhan. Kami mengucap syukur, kami percaya setiap penghalang dalam ibadah ini telah dikalahkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulaikan ibadah ini. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari sama-sama kita berdiri, muliakan Tuhan, Tuhan yang hebat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Haleluya. Bersama-Mu selalu memuji dan menyembah Engkau Tuhan.
pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalam Engkau Tuhan, pujian kami. Haleluya. Engkau Tuhan, pujian. Amin Tuhan. Engkau Tuhan, kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait, ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku bersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari sekali lagi katakan, Engkau Tuhan pujian. Engkau Tuhan pujianku. Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata. Mari sambil kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan, Engkau Tuhan pujianku. Engkau Tuhan pujianku. Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata. Hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan, hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Kami sembah mulialah nama-Mu Tuhan. Segala hormat pujian bagi-Mu. Engkau layak disembah Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya. Terima kasih. Engkau kudus, kudus, tiada yang sepertimu. Engkau kudus, kudus, mulialah namamu. Mari sama-sama katakan engkau kudus. Engkau kudus, kudus, tiada yang sepertimu. Engkau kudus, kudus, mulialah nama. Sekali lagi katakan engkau kudus Tuhan. Engkau kudus, kudus, tiada yang sepertimu. Engkau kudus, kudus, mulialah nama. Kami angkat pujian bagimu Tuhan. Haleluya. Ku angkat pujian bagimu, dalamnya kasih-Mu, di hadirat-Mu dekat hati-Mu, ku temukan kasih-Mu. Ku angkat pujian bagimu, angkat pujian bagimu, dalamnya kasih-Mu, di hadirat-Mu dekat hati-Mu, ku temukan. Lagi katakan ku angkat pujian, ku angkat pujian bagimu, dalamnya kasih-Mu, di hadirat-Mu dekat hati-Mu, ku temukan kasih-Mu, di hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Benar ya Tuhan, di hadirat-Mu dekat hati-Mu, kami temukan kasih-Mu. Untuk itu saat ini adalah indah untuk kami menikmati kehadiran-Mu. Lewat kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah segala perintah firman-Mu dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga setiap kata yang dikalimatkan oleh hamba firman-Mu adalah kehendak-Mu adanya, sehingga kami yang ada di bait-Mu ataupun yang ada di rumah-rumah masing-masing jemaat, mereka pun sukacita menyambut kabar anugerah kasih sayang-Mu untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom.
Kita ketemu lagi di dalam kasih Kristus. Salam sehat semuanya. Walaupun saat ini kita masih ibadah online, live streaming. Tapi tidak mengurangi sukacita kita sebagai umat Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Saudara, atur posisimu duduk. Duduk dengan baik yang ada di rumah agar kita aman, nyaman untuk mendengar sabda Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saat ini di dalam renungan yang akan kita dengarkan bersama-sama, kita membaca di dalam Matius 16 ayat yang ke-24. Saya percaya yang ada di tempat ini, yang ada di rumah masing-masing, kita telah menyediakan Alkitab kita sehingga kita dapat menyimak, kita dapat membaca bersama-sama saat ini. Firman Allah berbunyi demikian di dalam Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Puji nama Tuhan. Topik atau judul yang diangkat, memikul salib. Saudara, pada tahun 1886 di Chungdon, Korea, ada seorang pendeta yang menggembalakan jemaat. Di malam hari hujan deras, ada yang mengetuk pintu rumahnya. Ia buka pintu, ia melihat ada 3 orang yang datang. Mereka bertanya, apakah ia pendeta? Dijawab, ya. Mereka bersukacita dan bersyukur sama Tuhan. Dan mereka pun disuruh masuk. Di punggung ketiga orang ini ada salib yang diikatkan. Pendeta bingung dan bertanya, dari mana mereka? Ternyata mereka telah berjalan 400 kilometer, jauh sekali, dan ingin dibaptis. Pendeta tanya, bagaimana bisa tahu dibaptis? Kata mereka, ada seorang pendeta dari daerah mereka yang menginjil dan membakar hati mereka. Mereka mengingat satu ayat yang telah kita bacakan tadi, yaitu Matius 6 ayat 24. Saya bacakan kembali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Pendeta ini saat mendengar, ia menangis. Ada orang-orang yang begitu bergelora hati. Mereka untuk mengenal Tuhan, tapi tidak ada yang menggembalakan. Akhirnya ketiga orang itu tinggal di rumah pendeta untuk digembalakan. Jemaat Peniel, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kekristenan di Korea didasari oleh benih-benih orang yang mau memikul salib untuk mengikut dan mengenal Tuhan. Saat ini
sebagai jemaat Niel, saya mau tanya, apakah saudara-saudara jemaat mau memikul salib? Apakah saudara-saudara mau memikul salib? Ya. Yang di rumah juga. Walaupun saya tidak mendengar, tetapi Tuhan mendengar setiap jawabanmu yang berkata ya, mau memikul salib. Timbul pertanyaan, mengapa kita harus memikul salib? Jawabnya, karena Tuhan Yesus Kristus yang lebih dahulu memikul salib untuk saya dan untuk saudara-saudara sekalian. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Berbicara memikul salib sebagai topik yang diangkat saat ini, kami akan jelaskan dalam 4 poin. Jadi memikul salib yaitu pertama, bertindak melawan keinginan daging. Kita melihat peristiwa Getsemani. Kita baca di dalam Matius 26 ayat 29, ayat yang ke-39. Di sana ditulis, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Peristiwa Taman Getsemani sebelum Yesus ditangkap. Ayat ini menyatakan dengan jelas bahwa Yesus pun bertindak melawan kedagingan yang ada. Melawan keinginan dagingnya. Dia 100% manusia. Dia 100% Allah. Tetapi dia merasakan pada saat itu. Bagaimana di dalam ayat 38 dikatakan, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Dia mau bertindak melawan keinginan daging. Saudara-saudara, bagaimana dengan saya dan saudara sebagai jemaat Tuhan, sebagai anak Tuhan? Apakah kita mau bertindak saat kita sedang enak tidur di waktu subuh? Tuhan bangunkan, anakku, anakku, anakku berdoa. Maukah kita bertindak melawan daging di saat terlelap tidur? Maukah kehidupan kita melawan keinginan daging yang ada? Hanya orang yang mau memikul salib, dia pasti akan peka dengan suara Tuhan. Maka pasti kita akan bertindak, duduk di kaki Tuhan, membangun mezbah yang indah di dalam pujian dan penyembahan.
kita bercakap dengan Tuhan, merasakan keintiman, nikmatnya hadirat Tuhan. Jemaat Peniel, kita ada doa-doa pribadi. Ada juga doa serentak yang dianjurkan. Setiap jam 9 malam kita adakan doa. Kalau orang yang mau memikul salib, dia akan tanggap. Dia akan melawan keinginan daging. Dan dia mau melakukan dengan sukacita. Yang mau memikul salib, yang bertindak melawan keinginan daging. Saat sedang nonton TV, acara bagus, ketika Roh Kudus berbicara, ingatkan, anakku, baca Alkitab. Apakah kita bertindak melawan keinginan daging? Duh, bagus tre nih acara. Apakah kita mampu melangkah untuk kita tetap bertindak melawan keinginan daging, sehingga kita tanggap bahwa perlu makanan untuk manusia rohani kita, sehingga kita akan serius membaca firman, sehingga kita akan gemar dengan firman Tuhan. Maka gaya hidup kita akan terpola, karena kita semua gemar untuk membaca firman Allah. Karena firman Allah akan membentuk karakter kita. Kalau kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ingat-ingat ya, jemaat PFC, bahwa kita ada program juga baca setiap hari yang ditentukan oleh gembala. Dalam setiap minggu, kitab mana yang akan kita baca. Jadi kita harus selalu untuk peka dengan mau bertindak melawan daging. Bertindak melawan daging saat kita hadapi orang di sekitar kita tidak senang dengan kita. Bagaimana sikap dan tindakan kita. Tetapi yang pasti, bagi orang, bagi saya dan saudara yang mau memikul salib, dia akan bertindak. Dia akan tetap bertindak melawan keinginan daging dengan selalu bertindak dengan penuh kasih. Kasih yang tanpa pamrih, kasih yang tidak menuntut balas, karena kasih yang satu arah. Karena Yesus Kristus penuh kasih, karena kasih Yesus sudah terpatri di dalam hati saya dan hati saudara, sehingga hati kita seperti hati Yesus yang penuh belas kasihan. Walaupun kita hadapi orang yang tidak senang, orang yang kesal dengan kehidupan kita, ada orang yang mau menjahati kita, tetapi kita senantiasa menyapa dengan penuh kasih. Nah, inilah poin yang pertama yang dapat kita temui dalam kita memikul salib. Pasti bertindak melawan keinginan daging. Poin yang kedua, memikul salib, yaitu
bertindak melawan arus dunia. Kita baca di dalam Roma 12 ayat 2. Dikatakan di sana, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dalam poin yang kedua ini, pasti kita akan bertanya, bagaimana maksud dari memikul salib dengan bertindak melawan arus dunia. Saudara, banyak di sekitar kita saat kita melihat dan menyaksikan orang lain curang untuk mendapat keuntungan, mengambil jalan pintas untuk kenyamanan, untuk kemudahan. Jelas-jelas itu cara yang salah. Perbuatan tidak baik, kelakuan yang jahat. Beranikah kita untuk tetap memikul salib? Berbeda dengan cara orang duniawi. Cara orang dunia melakukan hal-hal yang demikian. Mereka curang dan mau saja dalam kemudahan. Tetapi saya percaya kita yang mau memikul salib, kita akan berani bertindak melawan arus dunia ini. Banyak orang akan mundur dari jalan benar. Tapi hendaklah saya, saudara yang percaya akan Tuhan, akan tetap kokoh dan kuat pada jalan salib Yesus. Karena Ia jalan kebenaran dan hidup. Kitalah umat gembalaan Tuhan yang dikuduskan. Jangan sampai kaki Dian diambil Tuhan dari kehidupan kita. Kita melihat poin yang ketiga. Memikul salib, yaitu mengandung aniaya karena nama Yesus. 2 Timotius 3 ayat 12 dikatakan di sana, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Kalau kita mundur karena kesulitan dalam mengikut Tuhan, artinya kita melepaskan salib. Salib kita memang berbeda-beda untuk kita pikul sebagai beban, tanggung jawab yang Tuhan percayakan kita pikul. Namun kalau kita lepas salib, lepas jalan penderitaan, lepas jalan via dolorosa, memang hidup ini akan terasa ringan. Tidak ada keterbebanan dalam hidup kita. Tidak ada keterikatan dalam kehidupan kita. Kita bebas untuk melakukan sesuatu. Bebas melakukan semau kita. Tapi tidak akan mendapat mahkota kehidupan. Kehidupan salib. Tandanya kita sementara merangkai mahkota kehidupan dengan batu-batu permata yang berharga, yang bernilai, yang nanti Tuhan beri pada kita, orang-orang yang mau bertahan, setia, taat, bertekun sampai akhir. Kehidupan kita di bumi hanya sementara, tapi surga adalah kekal bersama Tuhan selamanya. Jadi dalam poin yang ketiga ini,
memikul salib dengan menanggung aniaya karena nama Yesus. Biarlah kita bertahan terus memikul salib. Haleluya, haleluya. Kita lihat poin yang keempat, poin yang terakhir yang akan kita temui. Memikul salib, yaitu menanggung aniaya karena memberitakan Injil. 2 Timotius 1 ayat yang ke-8. Bunyinya demikian. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkanlah ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Rasul Paulus untuk anak rohaninya Timotius, agar supaya tidak malu bersaksi tentang Tuhan, tetap mau bawa berita Injilnya Tuhan. Saudara-saudara, mungkin kita tidak teraniaya secara fisik, tapi batin kita tertekan karena dalam melayani pekerjaan Tuhan. Bahkan kita tidak diterima tatkala menyampaikan Injil kebenaran Allah. Bahkan tidak sedikit orang mencemooh kita sebagai jemaat Peniel karena kita mau hidupi visi besar kita serupa Kristus. Tidak gampang saudara-saudara untuk serupa dengan Kristus. Untuk itu, kalau kita tetap antusias, tetap memikul salib dengan aktif, kita akan bersaksi tentang Injil kebenaran Tuhan. Pasti pembelaan Tuhan nyata bagi saya dan saudara. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah mengikuti poin demi poin yang telah dipaparkan saat ini di dalam berita firman Tuhan. Kita perhatikan memikul salib. Poin pertama dan kedua, bertindak melawan daging dan dunia untuk kita maju tetap memikul salib. Poin yang ketiga, bertahan menanggung beban memikul salib. Dan poin yang keempat, aktif dalam pemberitaan Injil karya salib Yesus. Akhirnya, jemaat yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan, kita harus percaya bahwa kita semua adalah milik Yesus Kristus. Dan yakin dengan sungguh bahwa kita telah ditebus oleh darah-Nya. Darah yang mahal, darah Yesus, darah yang telah menebus dan membebaskan kita semua. Untuk itu, kita pun harus tetap bersedia memikul salib. Memikul salib kita. Tetap cinta Yesus. Setia dan tetap mau memikul salib. Sampai hari Maranatha Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Allah, kita berdoa. Kita akan sama-sama tunduk kepala untuk kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan.
hamba firman-Mu telah selesai berbicara. Dan hamba-Mu percaya setiap firman-Mu yang ditaburkan akan tertanam di dalam hati jemaat. Dan bagi siapapun yang mendengarkan saat ini. Karena hamba-Mu tahu firman-Mu tidak pernah gagal. Hamba-Mu yakin Engkau akan meneguhkan hati kami semua. Dengan kekuatan kuasa yang hebat, kuasa Roh Kudus untuk menjadikan kami umat-umat-Mu tetap semangat memikul salib kami, sehingga kami akan selalu tetap berani bertindak melawan kedagingan, melawan segala arus dunia. Bahkan kami mau bertahan. Walaupun kami alami ada begitu banyak tekanan hidup, aniaya. Karena nama Yesus, kami seringkali juga tertekan. Sehingga malah adalah kehidupan kami seringkali merasa teraniaya karena pemberitaan Injil. Tapi kami yakin dan percaya kekuatan kuasa-Mu yang luar biasa memampukan kami semua. Sehingga kami tetap sukacita di dalam Tuhan. Tetap berjalan maju untuk memikul salib di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saya percaya firman Tuhan meneguhkan kita. Sebagai orang-orang percaya, sebagai murid Kristus, saya percaya bahwa kita semua telah dikuatkan dan diteguhkan lewat firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Dia Allah El Shaddai. Dia Allah yang luar biasa, Allah yang maha kuasa. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkati. Lagi sekat, haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, haleluya. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Mari sambil kita bangkit berdiri. Tak
Yesus peliharaku. Amin. Tak usah ku susah, Roh Kudus hibur. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, ya, haleluya. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Haleluya. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. Oh, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai, berkatnya melimpah. Berkatnya melimpah. El Shaddai, berkatnya melimpah. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita segera akhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami lagi untuk ada dalam persekutuan dengan Engkau. Kami boleh bersama-sama memuji Tuhan. Kami boleh bersama-sama bernyanyi bagimu Tuhan. Bahkan menyembah Tuhan. Bahkan setelah itu kami mendengar firman. Kami percaya apa yang telah kami lakukan. Kami telah dikuatkan. Kami telah diperlengkapi. Dan kami memiliki keyakinan yang kuat tentang Engkau. Karena Engkau adalah Tuhan yang hebat. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap kami yang telah beribadah, kami sudah diberkati oleh Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Tolonglah Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden kami. Dalam mereka memimpin bangsa kami yang sementara dilanda dengan satu persoalan yang sangat berat. Tuhan tolong beri hikmat kepada pemimpin bangsa kami Tuhan. Supaya saat mereka mengambil keputusan dan kebijakan sesuai dengan rancangan Tuhan bagi bangsa kami. Demikian juga dengan pemerintah provinsi kami. Tuhan tolong Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur. Mereka dalam mengambil kebijakan dan keputusan. Beri hikmat yang dari Tuhan. Supaya setiap mereka pada saat mengambil keputusan sesuai juga dengan rancangan-rancangan hebat untuk provinsi kami dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Begitu juga dengan pemerintah kota kami Tuhan. Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Tolonglah Tuhan. Mereka juga pada saat mengambil keputusan dan kebijakan. Biarlah semuanya juga sesuai dengan rancangan-rancangan Tuhan bagi kota kami. Untuk itu Tuhan beri hikmat kepada pemimpin kota kami. Kami berdoa untuk semua jemaat GPDI Peniel Tuhan. Di mana saja
jemaat berada, kuatkan iman kami. Kuatkan iman para jemaat. Teguhkanlah ya Tuhan. Menghadapi masa sukar, sulit. Kami percaya hanya berpegang dan tergantung kepadamu. Kami akan tetap kuat. Kami akan tetap mencari Tuhan. Untuk itu Tuhan melewati persoalan ini. Bila tidak undur kami. Kami tidak goyah karena Tuhan yang kami sembah dan kami ikuti adalah Tuhan yang hebat. Yang telah sediakan segala-galanya bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau di jemaat GPD Peniel yang sakit. Di rumah atau di rumah sakit. Tuhan ulurkanlah tanganmu. Jamahlah ya Tuhan. Sembuhkanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Max Kawengian yang dalam keadaan sakit Tuhan. Kami berdoa. Ulurkanlah tanganmu jamah. Dan sembuhkan penyakit yang dia derita. Keluarkan dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Dan kami percaya mujizat Tuhan masih terjadi. Kesembuhan Tuhan terjadi bagi dia. Dan dia boleh mengucap syukur untuk itu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun. Tuhan tolong Tuhan. Bila kasih karunia Tuhan akan nyata. Ibu Vinca Ratu Mawe yang berhari ulang tahun. Dan saudara Morten Tawaluyan yang berhari ulang tahun hari ini. Mereka telah menikmati pemeliharaan, penjagaan, pemberkatan Tuhan. Diberkatilah kekasih-kekasih kami ini yang berhari ulang tahun hari ini. Terima kasih untuk semua Tuhan. Kami percaya setiap kami yang ada di tempat ini. Kami seluruh pelayan-pelayan yang ada di tempat ini. Kami sudah dilawat dan diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk tetangga-tetangga dari gereja kami Tuhan. Kami percaya mereka juga akan mengalami pertolongan, pemeliharaan, penjagaan dan pembelaan Tuhan. Berkatilah juga tetangga-tetangga yang ada di gereja ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan selesai dengan ibadah kami. Biarlah Engkau tetap tolong kami. Setiap kami Tuhan, baik kami yang menyaksikan siaran langsung, live streaming hari ini. Kami juga sudah mengalami pemberkatan Tuhan. Diberkatilah kami di dalam segala hal. Puji Tuhan, kami akan akhiri ibadah ini dengan bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita terima berkat Tuhan. Haleluya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan terus memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus. Yang dengan kasih karunia-Nya telah memberikan keselamatan, penebusan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus secara sempurna di atas kayu salib untuk kita semua. Persekutuan penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus akan terus menjadi bagian yang indah, nyata dan sempurna dalam hidup kita. Mulai pagi hari ini, besok dan seterusnya. Sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, jadilah berkat, jadilah garam dunia, jadilah terang dunia. Dimanapun kita berada, sampai Yesus Kristus dimuliakan dalam hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Puji Tuhan.